Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang semua dari desa Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyak orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mereka mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para seteramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan peran penting seorang sahabat atau para sahabat yang membawa seorang lumpuh untuk disembuhkan Yesus. Mereka berusaha keras supaya sahabat mereka memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Tentu saja mereka pertama-tama percaya kepada Yesus. Yesus peduli dan prihatin memperhatikan orang-orang sakit. Lebih lagi mereka itu percaya kepadanya. Itulah sebabnya ketika melihat iman dan usaha mereka, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Orang lumpuh itu sembuh dan memuliakan Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sering lupa iman selalu terwujud dalam tindakan. Kita sering mengaitkan iman dengan nuansa keagamaan. Akan tetapi, kita sering lupa mengaitkannya dengan cara kita menjalani hari, menyelesaikan pekerjaan kita, menyikapi perubahan, mengatasi masalah dan lain sebagainya. Karena itu, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah perwujudan dari iman kita. Jangan biarkan mereka salah mengenal Allah karena iman kita yang tidak berbuah. Sebaliknya, lewat iman kita, kiranya mereka mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Kita menyatakan iman bukan dari dalam kamar yang sempit, melainkan dalam dunia yang luas.
Sebagai seorang yang beriman, hari ini kita diingatkan untuk mengembangkan iman kita dalam komunitas, dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, iman itu memerlukan sikap percaya penuh kepada Tuhan dan kepasrahan kepada rencana baik dari orang lain. Di sekitar kita ada banyak orang lumpuh, baik itu lumpuh secara fisik atau lumpuh rohani yang tidak mau dibantu oleh sesamanya. Bagaimana iman akan dibangkitkan jika tidak ada kemauan untuk dibantu? Tuhan bekerja melalui sesama dan Tuhan menyelenggarakan rencananya melalui gerakan hati banyak orang yang peduli pada kelumpuhan hidup. Kita juga bisa melihat teladan dari iman pengusung si lumpuh, di mana mereka memiliki kerelaan hati membantu dan mencari solusi di tengah kesulitan dan hambatan. Jika tidak memiliki akal yang solutif, mereka tidak bisa menyelamatkan si lumpuh. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus akan menyembuhkan si lumpuh, dan iman mereka semakin diteguhkan. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Banyak terjadi masalah, banyak terjadi bencana. Hendaklah kepedulian kita kepada sesama didasari oleh iman kita yang kuat kepada Tuhan. Sehingga berkat iman itulah kita mampu membawa orang-orang yang mengalami penderitaan untuk bertemu dengan Tuhan. Iman mendorong kita untuk menghasilkan perbuatan baik yang kita sebut adalah buah yang baik. Perbuatan baik itulah bukti iman kita kepada Yesus. Siapapun yang menaati perintah Yesus, dialah yang mengasihi Yesus. Iman menghasilkan kasih kepada Allah dan juga sesama. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.